halo diriku di masa depan untuk diriku di 1 detik mendatang, 15 detik mendatang, 1 menit mendatang, ataupun bahkan beberapa tahun mendatang. Hari ini tanggal 31 Juli, hari terakhir bulan Juli, bulan yang benar-benar mengasah mental bagiku. Apa yang cerita? Tadi malam, tadi pagi, tepatnya jam 1 jam Jepang, sekitar jam 1-an sampai jam 3 jam 4-an, aku dan Ica resmi putus cuy. Putus jadi mantan. Yang sebelumnya HTS malah downgrade jadi mantan. Yang seharusnya pada tanggal 30 itu janjiannya adalah balikan yang resmi, balikan jadi pacar. Dari HTS jadi pacar. Tapi sekarang malah jadi mantan. Loh, jadi mantan kok senyum? Kenapa? Karena agak aneh emang. Setelah aku catat-catat, setelah aku pas kami chatan, bertengkar di chat, itu kita nangis, kami nangis, aku Ica ini yang nonton, siapa Ica ya, nangis, sedih lah pasti ya kan. Tapi ini perasaanku campur aduk, aku seneng ya seneng, aku seneng sih seneng, aku sedih ya sedih, aku pengen aku apa, bersyukur juga bersyukur, ada alasannya masing-masing. Kenapa aku seneng, kenapa aku sedih? Jelas sedih lah anjir, yang awalnya pacar jadi HTS, yang awalnya harusnya balikan kemarin malah jadi mantan tuh. Siapa yang nggak sedih? Orang mana nggak sedih coba? Oh, di belakang ada anjing. Terus bersyukur, senengnya itu karena aku ngerasa halangan atau tembok yang selama ini kurasakan selama 3 tahun pacaran itu akhirnya kebuka juga cuy. Temboknya apa? Temboknya itu aku dari dulu ngerasa kalau Ica tuh kayak apa ya, kayak menahan perasaannya hanya untuk membahagiakanku. Ya aku tahu karena dia dia tadi kamu juga ngomong kan tadi kan, apa namanya, karena kamu jatuh cinta duluan dan ingin jadi pacar yang baik, ingin terlihat menjadi pacar yang baik bagiku, jadinya kamu yang lebih effort daripada aku awal-awal. Meskipun awal-awal tau lah, banyak banyak kita yang nggak bahkan 180 derajat, ya 180 derajat, tapi yang dibenahin dikit-dikit kan dulu juga bisa. Nah sekarang cuma masalah lebih besar aja. Terus bersyukur karena temboknya itu udah lepas, temboknya udah lepas, dan aku bisa jadi lebih mengenal kamu. Jadi kamu itu ya dari dulu itu ya selalu setiap kali bertengkar kayak gak berani ngomong langsung, ngomongnya di chat mulu. Makanya setiap kali kita bertengkar LDR aku pengennya kamu telepon sekalian ngelatih kamu ngomong kan, soalnya beraninya di chat. Tapi nggak apa-apa sih, selama kamu bisa jujur dengan perasaanmu nggak apa-apa. Terus aku kecewa juga karena selama ini aku kurang mengenal kamu. Kamu yang selalu masuk ke duniaku, bukan aku yang masuk ke duniamu. hmm, udah 3 tahun, tapi gak apa, baru 3 tahun, bukan udah 3 tahun. Hidup kan panjang puluhan tahun, ini masih permulaan. Mumpung baru 3 tahun, kalau kita bisa lewatin ini bakal jadi kesempatan yang luar biasa, bakal jadi hubungan yang lebih kuat. Amin. Aku selalu berdoa semoga kita jodoh. Ya pengenku gitu. Aku bukan gak mau putus sama kamu karena kenangan, bukan karena aku takut sakit ketika sendirian dan sebagainya. Bro, aku pengalaman sendiri dari umur berapa? Kamu ngeremehin aku. Ya, ya enggak sih, meskipun karena ada kamu jadinya aku hidup lebih berwarna dan aku nggak mau balik ke abu-abu, itu juga nggak salah juga. Tapi ya karena semuanya tuh demi kamu juga, aku di sini juga buat kamu dan sebagainya. Apapun usaha yang aku lakukan juga karena kamu. Itu skip dulu. BTW aku senengnya, aku bersyukur karena cepat atau lambat kita bakal masuk fase-fase kayak gini. Cepat atau lambat kita bakal bakal apa namanya, bakal masuk fase dimana kita akan bertengkar hebat. Yakin aku, karena tembok kita sendiri, ego kita, kamu yang menahan perasaanmu, aku yang sering marah-marah, nggak sabar. Aku mau internship atau aku nggak internship, cepat atau lambat kita pasti bakal ngalamin fase-fase ini. Ini bukan, menurutku ini bukan fase bosan, tapi lebih ke hampa. Sama yang kamu omongin,
Aku dulu hampa duluan kan, pas awal-awal bulan pertama di sini, fase-fase dimana aku makanannya nggak cocok, enak sih enak, tapi kayak nggak bisa ngalahin makanan Indonesia, terus nggak bisa motoran dan sebagainya. Gajinya 3 juta, kaget, tambah hampa banget. Bulan-bulan kedua masuk fase-fase dimana dosenku datang malah makin homesick. Bulan kedua itu bener-bener yang kayak capek banget, badan full encok, telapak kaki tiap bangun tidur pasti sakit. Kayak juga masih dalam proses belajar juga, ingat-ingat banyak hal. Bahkan sekarang bulan ketiga dalam segi pekerjaan aku udah lancar, meskipun masih banyak ngelakuin kesalahan, tapi masuknya udah lancar. Dan diujinya adalah di mentalku dalam konteks hubungan kita. Aku yakin kita pasti bisa melewatinya, cuy. Kalau masalah kayak gini doang nggak bisa ngelewatin, dan selalu menahan perasaan kita masing-masing supaya kita nggak bertengkar, supaya kita menjauhi konflik, itu sama aja dengan bohong, cuy. Justru lebih bahaya. Kayak gini bagus, aku lebih bersyukur kayak gitu. Itulah poin-poinnya. Terus aku ngerasa kayak aku sering ngomong kamu kayak bidadari, kamu kayak bidadari, bener-bener cuy. Kayak, oh ya, aku habis baca chatmu lagi kan, habis ku tulis di buku catatan. Emang anjing lu bidadari, cowok. Nggak sadar anjir. Kamu sering ngomong kamu, oke, tadi seingatku tadi kamu ngomong flat karena yang pertama kemungkinan besar berhubungan dengan KKN. Nanti aku tunjukin poinnya. Aku buat kesimpulan sendiri tadi, berhubungan dengan KKN yang sibuk gitu-gitu mulu. Yang awalnya kamu seru-seruan, tapi sekarang sering berjalannya waktu makin sibuk, dan kerjaan juga gitu-gitu doang, bangun tidur kerja, bangun tidur kerja, gitu-gitu doang. Apalagi nggak dapat uang, sorry tuh saya. Dan kamu juga ngerasa capek banget tuh pasti, apalagi jadwalnya nggak nentu. Wes gila sih. Apalagi masalahku kayak kesepian terus, pengen dihubungin kamu terus. Ya namanya juga sayang. Komennya terus apa, kamu bilang flat karena itu tadi, yang karena KKN. Yang kedua itu karena kamu ngerasa effortmu nggak sebanding dengan aku, 7 banding 1 katakanlah, kayak tadi yang kamu ngomongin di chat. Kamu tuh nggak sadar, cuy. Kamu cewekku yang paling cantik sedunia, kamu tuh nggak sadar kalau apa yang kamu berikan ke aku itu dampaknya sangat sangat besar dari yang kamu tahu, dari yang kamu bayangkan. Nggak percaya? Oke, aku jabarin satu-satu. Pertama, hanya dengan kamu di sampingku aku merasa lebih kuat, cuy. Ini bukan gombalan, ini bukan kayak klise banget, enggak, serius. Aku ngerasa lebih kuat, aku pede. kayak kayak aku ngerasa apapun bisa aku taklukkan gitu loh. Kayak coba deh internship, aku gak pernah kepikiran jadi pegawai hotel, anjir, pegawai restoran yang dimana shiftnya banyak dan tegas juga karena di Jepang. Dan apalagi bener-bener di luar bidangku yang selama ini ku tempuh. Walaupun aku punya hotel, tapi kan aku nggak pernah pengen buat mewariskan hotelku sendiri toh. Dari situ aja udah kelihatan bener-bener berbeda jauh. Aku bahasa Jepang anjir, aku ngajar, aku fotografi, ini tiba-tiba masuknya hotel dan restoran. Gak ada bayangan aku dulu sama sekali. Dan ketika aku memutuskan untuk internship, aku bodo amat sama pekerjaannya, penting aku berangkat anjir. Cuma karena sebenarnya yang pengen pelajari bukan hotelnya, bukan restorannya, tapi berkembang dari segi mental dan dari segi pikiran. Ya sama kayak sekarang, Tuhan memberikan aku ujian kayak gini supaya pikiranku dan mentalku menjadi lebih kuat. Dan juga aku pengen berusaha karena buat keluarga kecilku di masa depan. Kan nggak lucu cuy kalau katakanlah nih aku mentalku labil terus aku lampiasin ke kamu tuh mulu kayak dulu-dulu, dan ke anak-anakku. Apa nggak kasihan anjir? Kasihan toh. Meskipun katakanlah uangnya banyak, tapi kan nggak bisa disebut rumah kan. Emang yeping gampang, tapi prakteknya susah tuh ya. Sakit dan sebagainya kan pasti ditanggung. Kalau nggak apa lah, nanti waktu juga akan lewat sendiri, dan aku yakin di masa depan kita bakal membaik. Contoh lagi, kalau nggak ada kamu aku nggak bakal berusaha buat ngambil N3, nggak bakal berusaha buat ngambil di UNES. Paling dulu aku bakal ngambil di ISI atau Undip. Bisa jadi jalur hidup lebih beda.
aku lebih malas. Ya aku yakin pasti lebih malas. Karena aku ngerasa kayak buat apa aku susah-susah ngelakuin ini semua. Lagian aku udah punya uang, orang tua aku udah punya uang. Kayak buat apa gitu kan. Semenjak kamu pikiranku yang dulu yang aku mikir kayak oh ternyata kekayaan itu mentok habis di generasi ketiga, karena generasi ketiga itu nggak ngelihat seberapa susahnya generasi pertama menciptakan uang, mencari uang. Kayak mamaku kan cucunya pasti kan nggak lihat secara langsung kan, sedangkan aku kan yang anaknya meskipun aku juga nggak lihat tapi kan aku tahu dari ceritanya secara langsung, aku tahu ada prosesnya juga kan, sampai sekarang masih ada tuh. Jadinya ya gitu, aku pengen anakku melihat prosesku secara langsung biar dia besok ketika udah gede pengen punya mindset kayak bapaknya dan terutama ibunya yang pinter dalam segala bidang yang bisa membanggakan. Aku bangga sama kamu. Aku apa ya, Ica yang ku kenal yang dulu cengeng, yang sampai sekarang pun cengeng sih, tapi kayak nggak berani keluar dari zona nyaman, selalu nempel di aku. Nggak expect bisa merelakan aku pergi ke Jepang buat aku berkembang, nggak expect bisa kamu bisa mandiri di KKN mu sendiri. Kayak kita udah berkembang masing-masing gitu. Buang gak aku meskipun kesepian kadang tapi gak apa-apa, daripada putuskan aduh sakit banget. Nggak mau aku berusaha buat kamu kok, masa tujuanku hilang. Mimpiku udah bukan Jepang, Jepang bukan mimpi lagi, mimpiku tujuanku tapi kamu anjir. Kalau seandainya aku ngomong ke Dio versi kecil, aku udah nggak pengen ke Jepang, pasti dia kaget. Ya aku cuma pengen Jepang cuma buat cari ilmu, cuma buat cari uang doang, pasti kaget. Loh tapi kan dulu kamu suka anime, kamu punya waifu ABCD, pasti kaget. Nah waifu nggak ada cuy, waifuku yang sekarang jauh lebih cantik daripada waifu anime palsu anjay. Meskipun kamu orang paling kecil, orang paling gemesin, dan mungkin bagi orang lain kamu nggak lucu di mata orang, kamu tetap nomor satu di hatiku bro, anjay. Bro kandani kok apa seayo apa seimut apa ngomong nek kene gak bakal aku tertarik. Mau tertarik ambek kita asyik bisa tahu cok jajo. Biyen to aku kan nanggung kue limang bulan itu kan mergo aku ngerasa gak pantas sampai kue kan, tapi kayak berusaha kok gak apa-apa wong pantas-pantas bae kok. Nah itu aku pengen memantaskan diriku buat kamu dari zaman PDKT kan, aku serius pengen serius sampai kue kan, gak nggo dolanan ayo pacaran dolanan gak apa anjir. Emang ketawa tujuannya serius. Terus lulus N3 masuk UNES sih, lulus N3 tiba-tiba pengen ngajar, kadang presentasiku lebih bagus, tiba-tiba ngajar, semakin membesar, dikenal adik tingkat. Kamu yang dulu cemburuan, sekarang gantian aku yang cemburuan. Weh mantap bro, emang kita tuh sebenarnya cocok cuy. Dulu aku yang merasakan hampa dan sepi terlebih dahulu, sekarang gantian kamu yang merasakan rasa hampa itu. Aku yakin bukan karena kita saling gak sayang, tapi justru karena kita saling sayang. Dan emang kebetulan kamu lagi sangat-sangat sibuk, super sibuk, jauh lebih sibuk daripada aku. Maafkan aku karena telah membanding-bandingkan dengan diriku pekerjaan di sini. Maafkan aku masih banyak banget kurangnya anjir, ya Allah. Maaf deh, aku bingung. Ya apa? Aku bangga, aku senang dua ayang. Meskipun kita mantan tapi kamu gak bakal jadi, kamu adalah mantan terindah. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya, walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Persetan kata siapa, mau bilang apa tak guna. Mereka hanya tahu namamu, mereka takkan jadi diriku. Yoi, ya udah. Kamu adalah sosok terindah, sosok paling menggemaskan, paling kecil cabai rawit yang sangat-sangat berubah hidupku, yang memberi sangat besar dampak daripada yang kamu pikirkan. Dampak positif, sumpah.
Nggak ada kamu aku nggak bakal kayak sekarang, nggak ada kamu aku nggak bakal ke Jepang, nggak ada kamu aku nggak bakal bisa ngajar, nggak ada kamu aku nggak bakal bisa presentasi dengan baik, nggak ada kamu aku nggak bakal bisa ngomong kayak gini, nggak ada kamu aku nggak bakal foto-foto, berusaha foto-foto lebih baik, nggak bakal ngedokumentasin kamu. Aku minta maaf karena sering marah ke kamu, baik itu ketika kita jalan-jalan, ketika kita cari makan, ketika aku sedang bekerja di sini. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Tapi aku minta tolong jangan lupain kalau aku selalu sayang kamu, aku selalu di sini, selalu berusaha buat masa depan kita. Jangan merasa kamu nggak effort atau apapun itu. Mungkin bulan ini kamu nggak effort atau sebagainya, tapi kamu juga udah effort. Kamu menyisakan waktu buat ngecat aku di sela-sela kegiatanmu. Kamu masih sabar dengan aku, itu juga termasuk effort. Sedangkan kamu effort di mental tuh gila, keren. Kamu cewek paling kuat setelah mamahku yang ku kenal, gila. Kamu effortmu di semacam support mental dan sebagainya, sedangkan aku effortku di fisik. Aku nggak bisa terlalu support kamu kayak sering marah-marah dan sebagainya, tapi aku bisa setidaknya ngasih barang. Walaupun dengan begitu bukan berarti hal yang baik, tapi nggak apa-apa. Kamu secara support dan aku secara barang, dan kita tinggal bolak-balikin aja, tinggal kita kombinasikan barang aja. Besok kamu yang nyusul barang, dan aku sekarang sedang belajar support mental. Kita sebenarnya sama. Janganlah malu-malu. Ini aku sedang istirahat, 10 menit lagi masuk. Love too much. Kangen. Aku tak goreng apa ya, tapi kan lagi tolong 4 bulan, jauh 6 bulan, jauh wolong bulan deng, wolong saya pitu deng 7 bulan. Kau nih 7 bulan itu apa tukaran meneh kayak rene mana duit entek yang kau raiso jalan-jalan mungkin nih. Maya, intinya aku sayang ayang banyak-banyak mapi mah. Goblok, malu anjing ngomong raya. Yoi.